Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini di hari Selasa 11 Juni 2024 bertepatan dengan hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih, kumpulan soal jawab tentang permasalahan sembelihan kurban. Maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada soal yang ke-9. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membacakan soal. Barakallahu fikum. Bismillah. Soal yang ke-9. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Allah melancarkan pembangunan Masjid Nisa dan menjaga dakwah antum. Amin. Saya ada pesan dari teman untuk menanyakan soal ini kepada Ustaz. Teman saya orang kaya, dia mampu menyembelih kurban untuk kambing, bahkan seekor kambing, bahkan seekor sapi. Namun dia enggan dan malas. Apakah bagi dia dosa? Apakah sembelihan kurban wajib? Bismillah. Untuk permasalahan seseorang yang mampu untuk membeli kambing bahkan sapi, kemudian dengan alasan saya belum pernah melaksanakan demikian, saya malas untuk pergi ke tukang jagal dan membeli binatang ternak yang kotor dan bla bla bla, maka ini sangat disayangkan. Adapun tentang permasalahan hukum yang dipertanyakan, apakah dia berdosa dan apakah hukumnya wajib, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum sembelihan kurban. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Pertama, pendapat jumhur ahlul ilm. Makna jumhur adalah kebanyakan dari para ulama. Maka mereka memandang hukum sembelihan kurban mustahabbah, bahwa hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Namun sunnah yang muakkadah, la yustahab tarkahu atau tarkaha. Maka para ulama mengatakan hukumnya sunnah, namun sunnah yang sangat dianjurkan. Dan tidak pantas seorang yang berakal dan mampu mempunyai uang untuk membeli sembelihan untuk meninggalkannya. Maka ini makna dari sunnah muakkadah. Dan ini madhab dari para sahabat dan para tabi'i dan para itba'ut tabi'i. Maka madhab ini dari para sahabat seperti Abu Bakar, juga Umar, juga Bilal, juga Abu Mas'ud al-Badri, dan dari kelompok at-tabi'in pendapat dari Sa'id ibnul Musayyib dan Alqamah dan Al-Aswad dan Atha ibnu Abi Rabah dan Suwaid ibnu Ghaflah. Kemudian dari kelompok itba'ut tabi'in seperti madhabnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ishaq ibnu Rahaweh, dan ditambahkan oleh Ibnu Hazm bahwa dia juga adalah madhab dari Imam Asy-Sya'bi dan Al-Hasan Al-Basri dan juga Tawus dan juga dari Jabir ibn Zaid. Maka semuanya menyatakan hukumnya adalah bukan wajib.
Dan Ibnu Hazm mengatakan di Muhalla, la yasih an ahadin minas sahabah anal udhiyah wajibah wa sahha anal udhiyah laisat wajibah. Maka telah dinukilkan dari para sahabat, tidak ada para sahabat yang mengatakan bahwa sembelihan kurban wajib, tetapi dia adalah sunnah. Maka ini ucapan jumhur dari para sahabat dan tabi'in serta itba'at tabi'in yang antum dengar tadi. Lalu pendapat yang kedua, mereka yang mewajibkan. Jadi para ulama, kalau tadi jumhur mengatakan mustahab namun sunnah yang muakkadah, maka yang kedua para ulama mengatakan juga biwujubihi, hukumnya wajib. Maknanya kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja berdosa. Dan ini adalah pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, dari kelompok tabi'i dan itba'at tabi'i. Maka mulai dari kelompok al-imam al-madhab seperti Abu Hanifah, dan juga diikuti rais dari itba'ut tabi'i seperti Laits ibnu Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, dan Rabi'ah. Maka mereka mengatakan hukumnya adalah wajib. Maka inilah dari dua pendapat yang masyhur tentang permasalahan apakah sembelihan itu wajib atau tidak wajib. Maka inilah dari madhab yang besar, ada dua madhab. Mereka yang mengatakan istihbab, dan mereka para ulama yang mengatakan wajib. Sri, maka dari para ulama yang mengatakan wajib dipimpin oleh Abu Hanifah dan yang lainnya, maka mereka pun mempunyai dalil. Dan mereka yang mengatakan sunnah mustahabbah, maka mereka pun mempunyai dalil. Lalu bagaimana yang rajih? Dan ini yang kita butuhkan sekarang. Tidak permasalahan khilaf hanya sekedar soal jawab. Ikhtilaf para ulama menjadi tiga pendapat. Kemudian selesai pelajaran tidak dirojehkan, bingung orang. Maka di sini mana yang rojeh? Maka secara insaf kita memberikan dalil-dalil kepada mereka yang mengatakan wajib dan kepada mereka yang mengatakan sunnah. Maka dari mereka yang mengatakan wajib, maka telah datang pendalilan tentang kewajibannya. Maka dari dalil mereka yang mengatakan wajib, hadis yang pertama dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha anil atirah wa kanat dzabihah yadbahunaha fi Rajab fanahahum anha wa amarahum bil udhiyah. Ini pendalilan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta Al-Laits ibnu Sa'ad dan Al-Auza'i dan yang lainnya. Tidak ada Asy-Syafi'i, Imam Ats-Tsauri. Maka mereka mengatakan wajib dari pendalilan yang pertama tadi, bahwa dulu Nabi melarang al-atirah. Ma makna al-atirah? Makna al-atirah adalah sembelihan yang dilakukan oleh orang jahiliyah khusus di bulan Rajab. Kemudian kaum muslimin sebagian melaksanakannya, maka didengar oleh Nabi, maka Nabi melarang mereka untuk melaksanakan sembelihan di bulan Rajab, wa amarahum bil udhiyah. Kemudian Nabi memerintahkan untuk sembelihan kurban. Syahidnya wa amarahum. Maka kalimat amaro, kita kembali sedikit kepada ilmu usul, karena ilmu fikih tidak lekang dari ilmu usulnya. Maka di usul fikih disebutkan dari lafaz-lafaz yang menunjukkan wajib, lafaz amaro.
Maka lafaz amara memberikan makna wajib. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang maknanya bahwa hati-hati bagi mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Ditakutkan diberikan fitnah di hatinya dan diberikan adab yang perih dan pedih. Maka syahidnya di sini lafaz amara memberikan makna wajib. Barang siapa yang tidak mentaati perintah amara dari Nabi, ditakutkan diberikan adab yang perih, maka ini menjadi pendalilan lafaz amara memberikan makna wajib. Maka di hadis Abi Hurairah, Nabi melarang al-atirah, sembelihan di bulan Rajab untuk kaum muslimin, dan mewajibkan dengan lafaz wa amarahum bil udhiyah. Maka di ilmu usul lafaz amarahum maknanya wajaba alaihim. Nabi mewajibkan bagi mereka. Ini pendalilan yang pertama dari Abi Hurairah. Pendalilan yang kedua di hadis yang lain dari Abi Hurairah juga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Dan ini lebih keras lagi. Barang siapa yang dia itu mempunyai kemampuan, lahu sa'ah, kemampuan untuk membeli hewan ternak, sapi, kambing, unta, walam yudhi, dan malas tidak mau untuk menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka diperintah kepada kaum muslimin dari larangan Nabi agar tidak boleh mendekati musallal id. Jadi jangan sholat id bersama kami, jangan membahagiakan diri melaksanakan sholat id, karena perkara ini dia malas untuk menyembelih padahal dia punya sembelihan. Ini hadis yang kedua. Dan begitu pun di hadis yang ketiga dari Aisyah, berkata, "Qultu ya Rasulullah astadinu wa udahi." Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminjam uang untuk membeli sembelihan dan aku akan menyembelih dari uang pinjaman tersebut? Maksudnya di sini bagaimana? Boleh apa tidak? Sampai memaksakan diri minjam uang untuk membeli sembelihan agar menyembelih kambing ataupun sapi di hari Id, karena keagungannya ini. Qala na'am fa innahu dainun maqdi. Kata Nabi, tentu, karena utang yang kamu buat untuk membeli sembelihan adalah pasti akan dipenuhi. Maka wajah pendalilan di sini bahwa Nabi mengatakan dainun maqdi, bahwa utang untuk membeli sembelihan boleh, bahkan dia adalah utang yang pasti dibayar oleh Allah. Maka di sini wajah pendalilan bagi mereka yang mengatakan wajib, bagi yang tidak punya pun dibolehkan untuk berhutang. Maka bagaimana bagi mereka tadi pertanyaan, orang ini mampu untuk membeli bahkan beberapa ekor sapi, untuk membeli kambing ya lebih mudah, kemudian tidak mau melaksanakannya, tidak mau membeli karena tempatnya kotor, tempat kambing kotor, tempat sapi kotor. Kita membeli sapi dari peternakan yang belepotan dengan kencing dan beraknya, dan nanti menyembelih pun kotor dan susah, dan dia seorang miliarder tidak bisa untuk pergi menyembelih. Hasil alasan seperti itu, maka di dalam hadis ini, jika tidak mampu dibolehkan oleh Nabi untuk meminjam, maka bagaimana bagi mereka yang mampu? Dan begitu pun di hadis yang lain dari Mikhnaf ibni Sulaim disebutkan, wa nahnu wuqufun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Maka sahabi ini mengatakan, aku melaksanakan wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah sebelum hari Id. Qala ya ayyuhan nas, Nabi berkata, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Maka wajib bagi satu rumah dalam 1 tahun untuk menyembelih dari sembelihan. Maka satu rumah dalam 1 tahun harus atau wajib untuk menyembelih satu sembelihan. Maka ini pun lafadznya memberikan makna wajib, bahwa setiap rumah harus menyembelih hewan sembelihan. Dan begitu pun hadis yang lain dari Ali radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Nabi, kata Ali, maha al-adahi kulla dabhin kana qablahu. Bahwa Nabi menggantikan hukum sembelihan bagi semua sembelihan yang ada di dalam Islam sebelumnya. Maha al-adahi kulla dabhin kana qablahu. Bahwa Allah telah menghapuskan atau Nabi telah menghapuskan seluruh hukum sembelihan di sebelum Islam dan diganti dengan sembelihan kurban. Maka di sini kurang begitu kuat pendalilan wajibnya. Maka hukum sembelihan kurban adalah pengganti dari sembelihan di dalam Islam. Maka ini pendalilan dari jumhur. Lalu kembali kepada permasalahan, lalu mana yang mengatakan sunnah? Maka yang mengatakan sunnah beristidlal dengan hadis juga. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi bersabda, idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyamsik an sya'rihi wa adfarih. Hadis yang kita lewati di pelajaran yang lalu dari soal jawab tentang memotong rambut dan kuku bagi orang yang ingin menyembelih. Mana wajah pendalilannya? Jika di antara kalian ingin menyembelih, arada ahadukum an yudhhiya, jika di antara kalian ingin menyembelih dan telah masuk kepada kalian bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh untuk memotong rambut dan kukunya. Falyamsik, agar tidak boleh memotong. Ini diriwayat Ummu Salamah dan diriwayat Muslim yang lain dengan lafaz yang hampir sama, di mana disebutkan man kana lahu dzibhun yadbahuhu. Barang siapa seseorang yang mempunyai sembelihan berniat untuk menyembelih, maka jangan menyentuh dari rambut dan kukunya. Lihat di sini wajah pendalilannya bukan permasalahan seperti soal yang nomor 7 atau nomor 8 yang lalu, hukumnya haram memotong kuku dan memotong rambut. Bukan ini wajah pendalilan. Tapi wajah pendalilan Nabi menyebutkan barang siapa yang hendak menyembelih. Maka saya tanyakan dari bahasa Indonesia, apakah ini menunjukkan wajib? Barang siapa yang ingin menyembelih, menunjukkan wajib apa tidak? Tidak ada yang menunjukkan wajib. Kalau wajib harus menyembelih. Barang siapa yang diharuskan untuk menyembelih misalnya. Namun di hadis man arada, lugah Arabinya man arada an yudhhiya man kana lahu dzibhun yadbahuhu. Barang siapa seseorang yang mempunyai sembelihan untuk disembelih, ini bukan lafaz dari wajib. Maka ini pendalilan dari jumhur tadi. Maka wajah pendalilannya alaqahu alal iradah wal wajib la yu'allaq alal iradah.
Maka di sini di dalam dua lafaz riwayat Muslim dari Ummi Salamah ini disebutkan barang siapa yang ingin menyembelih. Kata jumhur, inilah pendalilan menyembelih itu sunnah, karena kalau dia wajib, Nabi tidak akan mengatakan barang siapa yang ingin menyembelih tetapi dengan lafaz wujub, maka sembelihlah. Seperti itu. Maka di sini menunjukkan bahwa sembelihan tidak wajib. Dan yang kedua beristidlal dengan hadis yang banyak tentang permasalahan bagaimana Nabi menyembelih dari hewan ternak dari perbuatannya tanpa ada perintah untuk mewajibkan. Maka ini kembali kepada ilmu usul, segala perbuatan Nabi dia lakukan tanpa menyebutkan dengan lisannya ini wajib, ini demikian dan demikian, maka hukumnya menjadi sunnah. Paham kaidah? Semua perbuatan yang dilakukan bukan ucapan, maknanya hanya perlakuan perbuatan, dan tidak ada ucapan dari Nabi ini wajib, maka itu hukumnya sunnah. Contohnya seperti permasalahan sembelihan ini. Dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW hendak menyembelih kambing kabs yang gemuk, maka telah dimasukkan ke tempat penjagalan. Kemudian dia berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, halumi al-madiyah atau al-mudiyah." Wahai Aisyah, berikan kepadaku pisau atau golok dan seterusnya. Summa qala ashhadiha bihajar. Namun diasah dulu wahai Aisyah. Fafa'alat, maka Aisyah mengasahnya. Summa akhadaha wa akhadal kabsha fa'adja'ahu summa dhabahahu. Kemudian diberikan kepada Nabi dan Nabi memegang kambing tersebut dan menjatuhkannya, maksudnya dalam keadaan tertidur, dan Nabi menidurkannya dan menyembelihnya. Kemudian berkata bismillah. Nabi kemudian menyembelih dengan membaca basmalah. Maka inilah dari perbuatan Nabi tanpa disebutkan dengan ucapan sembelihan itu wajib. Maka di sini menunjukkan perbuatan Nabi tanpa ada yang menunjukkan kepada kewajiban dengan lisannya, maka ini adalah hukumnya sunnah. Maka dua hadis ini yang dijadikan pendalilan oleh jumhur, dan di sana ada hadis yang lain, hadis-hadis yang datang dari berbagai sahabat yang menunjukkan bahwa sembelihan Nabi cukup untuk kaum muslimin yang fakir. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa Nabi Muhammad SAW kata Abi Sa'id, doha bi kabshain akronain, bahwa Nabi menyembelih bi kabshin akron, dengan satu kambing yang gemuk dan bersih. Wa qala hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Maka ini adalah sembelihanku dan sembelihan untuk umatku yang tidak menyembelih. Dan di sini bersifat umum yang tidak menyembelih, baik dia yang mampu tapi tidak mau menyembelih, dan dia orang yang memang tidak mampu. Maka hadis-hadis ini banyak dengan lafaz ini bisa naik kepada derajat hasan. Maka inilah pendalilan dari jumhur tentang permasalahan hukumnya sunnah. Di hadis Ummi Salamah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sahih, barang siapa yang ingin menyembelih. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi menyembelih perbuatannya tanpa disebutkan dengan kewajiban. Dan begitu pun disebutkan di hadis Abi Sa'id yang datang dari berbagai jalan bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi, bahwa Nabi mengatakan ini sembelihanku, dan bagi mereka orang-orang yang tidak mampu ataupun tidak menyembelih. Maka syahidnya orang yang tidak menyembelih
itu diberikan oleh Nabi. Maka syahidnya di sini pendalilan yang istihbab, dalil-dalilnya sahih. Lalu bagaimana menjawab pendalilan mereka orang-orang yang mengatakan wajib? Maka kita lihat, periksa sanadnya. Kalau tadi bagi orang-orang yang mengatakan sunnah, telah kita periksa sanadnya sahih. Pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah, sahih. Kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, dan juga datang muttafaqun alaih dari perbuatan Nabi dari Anas, muttafaqun alaih. Rasulullah yadbah audabaha Rasulullah bikabshain amlahain akronain. Nabi menyembelih 2 kambing yang gemuk dan putih. Kemudian Nabi menidurkannya dan kaki Nabi ada pada di bawah lehernya, dadanya, dan berkata Bismillah Allahu Akbar. Maka ini juga perbuatan dari Nabi yang tidak dibarengi dengan ucapan kewajiban untuk menyembelih, maka hukumnya sunnah. Maka pendalilan dari kelompok jumhur kesimpulannya sahih, sehingga bisa dijadikan pendalilan. Maka kembali kita kepada mana pendalilan-pendalilan Abu Hanifah dan yang lainnya yang mengatakan wajib. Maka kita periksa hadis Abi Hurairah yang tadi dikatakan Nabi melarang al-atirah, yakni sembelihan di bulan Rajab, dan Nabi memerintahkan wa amarahum bil udhiyah. Nabi mewajibkan sembelihan udhiyah. Fahadal hadis barakallahu fikum mahaluh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari jalan hadatsana Ibnu Lahiyah an Bukair ibni Abdillah ibn al-Ashaj an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah dengan lafaz wa amarahum bil udhiyah. Maka hadis ini mahaluh. Tadi sanadnya telah kita baca dhaif. Limada? Karena dari jalan Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah hafalannya rusak, apalagi terbakar kitabnya. Maka telah disebutkan oleh Imam Al-Bazzar, kami tidak mendapati hadis ini kecuali dari jalan Ibnu Lahiyah tadi, hanya dari satu jalan tadi. Maka berkata Imam Abu Zur'ah di saat ditanyakan bagaimana keadaan dari Ibnu Lahiyah hadisnya itu, maka dia katakan kana Ibnu Lahiyah la yadbat wa laisa mimman yuhtaju bi hadisihi, bahwa Ibnu Lahiyah tidak bisa dijadikan pendalilan hadisnya. Dan dia bertanya juga Abdurrahman Ibnu Abi Hatim kepada bapaknya, apakah riwayat Ibnu Lahiyah diambil seperti Abdullah Ibnu Mubarak dan Ibnu Wahab yang keduanya dari Mesir, karena Ibnu Lahiyah dari Mesir? Maka berkata Abu Hatim, la, tidak diambil hadisnya. Dan begitupun Imam Ahmad mengatakan hadis Ibnu Lahiyah, bagaimana kedudukannya di saat ditanya, maka dikatakan maka dia mendhaifkannya. Maka hadis ini barakallahu fikum telah berkesendirian datang dari Ibnu Lahiyah, yang mana dia meriwayatkan dari Nabi, maka Ibnu Lahiyah riwayatnya tidak kuat. Adapun hadis yang kedua yang kami sebutkan tadi, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang dia itu mampu untuk membeli sembelihan namun tidak mau menyembelih, jangan mendekati dari musalla kami. Maka ini pun hadis ini adalah hadis yang syadz. Maka yang rajih dia mauquf dari ucapan Abi Hurairah. Maka hadis ini
telah terjadi ikhtilaf dari sanad, diriwayatkan oleh Al-Maqburi wal Attar wa Haywah dan Zaid ibn Hubbab meriwayatkan dari Abdullah ibn Ayyash dari Al-A'raj dari Abi Hurairah marfu kepada Nabi, seperti yang disebutkan tadi, ucapan Nabi. Dan telah datang dari Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdullah ibn Ayyash, juga Ja'far ibn Rabi', juga Ubaidillah ibn Abi Ja'far. Semuanya tiga orang ini meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mauqufan dari ucapan Abu Hurairah. Maka oleh sebab itu mana yang rajih? Yang rajih ucapan Abu Hurairah mauquf. Sehingga yang mengatakan barang siapa dia itu mampu untuk membeli sembelihan dan tidak mau menyembelih, maka jangan mendekati musola kami. Yang rajih itu ucapan dari Abi Hurairah. Maka oleh sebab itu Imam Ad-Daruqutni telah mengatakan warawahu Ubaidillah ibn Abi Ja'far anil A'raj an Abi Hurairah mauqufan wa huwa shawab. Maka hadis mauquf dia adalah yang benar. Maka hadis yang kedua yang kita sebutkan tadi dari pendalilan jumhur, maka dia hukumnya syadz. Yang rajih adalah mauquf. Maka hadis mauquf tidak menjadi dalil. Ucapan dari sahabat bukan dalil jika menyelisihi sunnah Nabi. Dan tadi hadis Ummi Salamah dari ucapan Nabi, barang siapa yang ingin menyembelih, maka tidak boleh hadis diselisihi oleh mauquf ucapan Nabi, ucapan sahabi. Maka kita katakan jawaban kepada mereka, yang rajih ini ucapan Abi Hurairah. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk membeli sembelihan tetapi tidak mau, jangan mendekati musala kami di hari Id. Ini ucapan Abi Hurairah yang rajih. Kemudian hadis Aisyah yang kita sebutkan, ya Rasulullah astadinu wa udahi, na'am fa innahu dainun maqdi. Ya Rasulullah, aku tidak punya uang untuk membeli sembelihan, bolehkah aku ngutang? Maka di sini menjadi pendalilan bagi mereka. Lihat, Aisyah sampai berhutang dan Nabi mengatakan dainun maqdi, hutang yang akan dibayar oleh Allah. Ya sudah, menunjukkan wajib. Tidak punya uang, ngutang. Tidak punya uang untuk beli kambing, ngutang. Maka sampai diperintah untuk ngutang, berarti wajib. Itu maksudnya dari hadis ini. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan Ibnul Jauzi di Tahqiq dari jalan Ibnu Mubshir, haddatsana Ahmad bin Sinan, haddatsana Yaqub bin Muhammad Az-Zuhri, haddatsana Rifa'ah ibn Hudair, haddatsani Abi dari Hudair dari Aisyah. Maka kisahnya seperti tadi, bahwa Aisyah meminta izin kepada Nabi untuk meminjam uang membeli sembelihan, astadinu likai udahi. Hadal hadits akhrajahu Daruqutni dan Al-Baihaqi dan Ibnul Jauzi, dan di sanadnya dhaif karena Hudair Ibnu Abdurrahman tidak pernah mendengar dari Aisyah. Maka di sini hukumnya munqati'. Dari Rifa'ah ibnu Hudair dari bapaknya dari Aisyah, maka Hudair ibnu Abdurrahman ibnu Rafi' ibnu Hudaij tidak pernah mendengar dari Aisyah dan bahkan tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Maka hadis Aisyah yang mengatakan boleh aku ngutang, hadisnya dhaif karena munqati'. Hudair tidak pernah mendengar dari Aisyah, bahkan tidak pernah bertemu. Kemudian hadis yang keempat dari Mahnaf ibnu Sulaim, yang mana Nabi di saat Arafah mengatakan ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, wajib bagi setiap rumah untuk memberikan sembelihan kepada Allah. Maka ini diucapkan di waktu Haji Arafah
kata Mahnaf atau Mihnaf ibni Sulaim, sahabi. Sahabinya Mihnaf ibnu Sulaim. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Imam Ahmad dari jalan Abdullah ibnu Aun, amba'ana Abu Ramlah Amir ibn al-Mahnaf, dan diriwayatkan oleh imam yang lain dari Abdul Razzaq dan Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari jalan Ibnu Juraid amba'ana Abdul Karim an Habib ibni Mahnaf al-Ambari dari bapaknya. Sama kisahnya. Maka Habib disebutkan terjemahnya di Jarh wa Ta'dil wala yuhtaju bihi, dan Abdul Karim rawi yang dhaif. Maka terjadi pula ikhtilaf di dalam sanad, kadang-kadang menyebutkan an abihi dari bapaknya, dan kadang-kadang menyebutkan tidak dari bapaknya. Habib ibnu Mahnaf diriwayat menyebutkan dari bapaknya, diriwayat lagi menyebutkan langsung kepada sahabi. Maka di sini hadis ini menjadi muttarib. Maka hadis ini dhaif karena muttarib, karena ada keguncangan, sehingga hadis ini tidak dijadikan pendalilan. Dan hadis yang kelima dari Ali, bahwa Nabi telah mengganti semua sembelihan di dalam Islam dengan melaksanakan sembelihan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari jalan Muhammad ibnu Harb, hadatsana Abu Kamil, amba'ana Al-Harits ibn Nabhan, amba'ana Utbah ibni Yaqdan, ani Sya'bi an Ali. Maha dzabhul adahi kulla dzabhin kana qablahu, bahwa sembelihan itu menghapus semua sembelihan-sembelihan di dalam Islam. Maka hadis ini dhaifun jiddan, karena Utbah ibni Yaqdan yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi matruk. Kata An-Nasa'i ghairu thiqah. Dan berkata Ali ibnul Husain ibnul Junaid, la yusawi syai'an, dia itu tidak ada apa-apanya di ilmil hadis. Maka dari hadis-hadis yang kami baca, pendalilan dari Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i dan Laits ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa sembelihan itu wajib bagi yang mampu, kita lihat tadi pendalilannya dhaif. 5 hadis semuanya dhaif. Maka yang rajih kalau begitu apa? Yang rajih hukumnya sunnah, dan dia sunnah muakkadah, sunnah yang sayang sekali untuk ditinggalkan. Maka jika seseorang mempunyai uang, kebetulan mendekati hari Id, mempunyai uang, maka jangan nikah lagi. Jadikan uang untuk nikah itu membeli kambing. Iya. Terserah. Mau membeli kambing, mau nikah, yang jelas orang-orang yang berakal, yang menghitung tentang zad liyaumil ma'ad, tentang pahala yang besar yang akan dia dapatkan di sembelihan hari Id, dan dia membelinya di hari-hari seperti sekarang, hari-hari yang amal-amal soleh sangat dicintai oleh Allah, maka dia punya uang, kemudian malas untuk membeli kambing yang murah atau membeli sapi. Bisa murah juga sapi kalau dibagi 7, dan itu ada syariatnya. Maka kalau misalnya sapi hanya sekedar 14 juta dibagi 7 berapa? Setiap orang 2 juta. Kambing sekarang 3.500.000, 3.800.000, 4 juta. Maka mana yang lebih mahal? Kambing bisa lebih mahal kalau dia menyembelih sapi patungan dibagi 7. Kesimpulannya dari jawaban adalah hukum menyembelih hukumnya sunnah muakkadah.
Maka bagi mereka yang mampu untuk membeli, jangan mengatakan malas, jangan mengatakan kotor, jangan mengatakan aku tidak bisa menyembelih, dan jangan mengatakan biarlah ini kan hanya sunnah. Maka tidak pantas seorang muslim mengatakan ini hanya sunnah, padahal di hari-hari yang agung ini mendapatkan pahala yang besar. Maka orang muslim yang berakal, yang meyakini bahwa hidup di dunia untuk beribadah, sayang untuk meninggalkan perkara ini. Maka sembelihlah walaupun dengan syah, walaupun dengan satu kambing yang kecil, namun yang jadi poin ikhlas dia menyembelih untuk Allah, meskipun nanti dia yang akan memakan daging tersebut. Yang jelas penyembelihannya ini, karena penyembelihan itu adalah ibadah. Di saat dia membeli, kemudian dia membesarkannya, kemudian dia setiap hari memberikan makan dan menyayanginya, kemudian di hari Id sudah hubungan kita terputus, cukup di sini wahai kambingku, maka sayonara, setelah hari Id kamu disembelih dan aku akan memakan daging kamu. Maka itulah persahabatan karena Allah. Ijtama'a alaih waftaraqa alaih, hakada. Tidak ada percintaan kambing dengan manusia. Maka di sini hukumnya sunnah